Loh, Loh, ada masih Ison. ini kita di mana ini? Di mana kita ini ya? Loh, Ada rumahnya Pak Mesa. Ini apa ini? Untung kita nggak kejebak di kolam ya. kolam. Ini kolamnya Iya. Zion. Kenapa sih? Wah, Sama Mas. halo adik-adik. Halo. Selamat pagi. Pagi Mas Ison. Bagaimana kabarnya? Istimewa ya? Kasih jempol. Luar biasa. Kasih jempolnya dong. Iya. Nah, adik-adik, tahu nggak hari ini hari apa? Ini minggu tuh Mas Ison. Wah, luar biasa. Ini masih pagi apa siang? Masih pagi. Luar biasa. Harus semangat ya, semangat. Oke, kita akan Mulai mulai sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, adik-adik, kita akan awali dengan doa terlebih dulu ya. Nah, nanti doa akan dipimpin oleh kakak Elo. Oke, mari kita berdoa. Ayo adik semua, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Masih dong. Ya, masih Pasti tentunya semangat, masih semangat. Nah, karena ini masih pagi, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Selamat Pagi Tuhan. Oke, selamat pagi Tuhan. Semua bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya, bertambah-tambah. Adik-adik masih semangat kan? Masih dong. Oke, masih tetap semangat. Kita semua tetap semangat ya, karena kita semua adalah anak raja. Oh, katanya Zion bukan anak raja, anak Pak Mesa. Anak pemirsa. Ya, tapi kita semua anak raja karena kita anak Tuhan ya. Oke. Nah, kita akan nyanyikan satu lagu pujian lagi. Lagu Aku anak raja. raja. Tetap bangkit berdiri ya semua teman-teman. Harus berdiri semangat. Aku anak raja, kau anak raja, semua anak raja. Aku anak raja, semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan,
raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita akan apa? Belajar Firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bu Ibu Wiwit. Wiwit. Nah, Halo, selamat pagi semuanya adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti istimewa. Nah, hari ini kita bersyukur karena Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali datang sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar satu hal lagi dalam pembaptisan. Apa itu? Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk datang lagi sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai kami agar kami boleh dengar-dengaran dan boleh taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pembaptisan apa? Selam. Nah, kalian pernah melihat baptisan dengan cara seperti ini? Ya, namanya baptis percik. Kalau baptis seperti ini? Ya, ini yang sering kita lihat pastinya, baptis selam. Ada juga satu lagi namanya baptis bendera, tapi mungkin kita jarang sekali melihatnya. Nah, kita akan belajar dari kisah Filipus di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Yuk, kita simak ceritanya. Waktu itu, Filipus telah melayani dan akan kembali ke Yerusalem dan memberitakan Injil di daerah-daerah Samaria. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Malaikat tersebut berkata, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Nah, tahu nggak bahwa jalan itu tuh jalan yang sunyi dan sepi. Tapi Filipus tetap berangkat. Dan di sana Filipus melihat ada seorang Etiopia yang disebut Sida-Sida. Dia itu pembesar. Dia itu juga kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang sedang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Tahu tidak apa yang dia lakukan? Dia sedang duduk di kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh Tuhan datang dan berkata kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Maka Filipus langsung menemui Sida-Sida itu, mendekati kereta tersebut. Nah, Filipus mendengar Sida-Sida tersebut membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Filipus bertanya, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Nah, Sida-Sida tersebut menjawab, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?"
Lalu Filipus memberikan diri dan Filipus diizinkan untuk naik dan duduk di sebelah sida-sida tersebut. Nas yang dibaca bunyinya sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah, lalu sida-sida itu bertanya kepada Filipus, saya mau tanya, tentang siapa ya nabi yang berkata demikian? Dia bilang tentang dirinya sendiri atau orang lain? Nah, jadi itu Filipus mulai berbicara dan menjelaskan Injil Yesus kepada sida-sida tersebut. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Nah, sida-sida itu bilang, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Filipus berkata, kalau Tuhan mau percaya dengan segenap hati, boleh. Lalu sida-sida tersebut menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia ini, sida-sida ini tadi, menyuruh menghentikan keretanya. Dia mau turun ke dalam air bersama dengan Filipus karena dia mau dibaptis. Lalu mereka keluar dan Filipus membaptis sida-sida tersebut dengan baptisan selam. Nah, setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan melarikan Filipus dari antara mereka. Filipus langsung terhilang dari situ. Ternyata Filipus ada di Asdod. Dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil sampai ke Kaisarea. Sedangkan sida-sida tadi kembali melanjutkan perjalanan dengan sukacita karena dia sudah percaya, mengakui siapa Tuhannya, dan sudah dibaptis, yang menjadi lambang bahwa dia percaya. Nah, itu tadi kisah dari Filipus dan pejabat Ethiopia atau sida-sida. Nah, sida-sida tadi percaya kepada Tuhan setelah dia mendengarkan Injil Yesus dari Filipus. Nah, setelah dia membaca kitab Yesaya, Filipus menjelaskan dan dia mengarahkan sida-sida tersebut untuk mendengarkan Injil Tuhan, maka sida-sida tersebut percaya dan mau dibaptiskan. Nah, Filipus membaptiskan dengan air. Filipus membaptisnya dengan cara menyelamkan. Jadi diselamkan lalu diangkat kembali dari air. Nah, baptis selam ini juga dilakukan di gereja kita, yaitu gereja baptis. Nah, saat upacara pembaptisan, seorang pendeta akan menyelamkan seorang jemaat yang baru mengaku Tuhan adalah juru selamatnya, diselamkan lalu diangkat kembali dari air. Nah, baptis selam ini menjadi lambang manusia yang berdosa. Manusia berdosa diselamkan, yaitu meninggalkan segala dosa-dosanya dan bangkit atau diangkat dari air untuk apa? Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi baptis secara selam ini sudah sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya yang disebutkan di kisah para rasul ini. Nah, jadi kita setiap orang yang percaya kan dibaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pembaptisan
selam. Nah, Mbak Wiwit mau kasih beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalian jawab ya, pilih jawabannya. Yang pertama, kitab apakah yang dibaca oleh sida-sida tersebut? Silahkan dipilih jawabannya. Benar sekali, kitab Yesaya. Itu tadi yang dibaca. Nah, yang kedua, dengan cara apa Filipus membaptiskan sida-sida? Betul sekali, dengan cara baptisan selam. Nah, itu dia firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Nah, Mbak Wit ingatkan kembali bahwa kita perlu mengingat kembali dan kita harus selalu ingat bahwa baptisan selam adalah baptisan yang sudah sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan gereja kita pun juga melakukan baptisan selam. Nah, jangan lupa untuk sampaikan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Untuk apa? Supaya mereka ingat, mereka kenal siapa Tuhan yang menyelamatkan kita, lalu mereka mau dibaptiskan. Nanti kalian kalau sudah siap juga akan dibaptiskan secara selam. Nah, itu renungan kita, itu firman Tuhan kita yang kita dengarkan hari ini tentang baptisan selam. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mengenal baptisan selam Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kami, agar kami boleh mengingat kembali bahwa baptisan tersebut menjadi lambang manusia yang berdosa, yang bangkit, yang hidup dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan meninggalkan dosa-dosanya. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan bisa memberitakan kabar baik, kabar sukacita bahwa Tuhan adalah juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Bu Wi sudah menyampaikan firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita akan membacakan ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Matius 28 ayat 19b. Hitungan ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita akan tutup dalam doa ya adik-adik. Mari kita akan melipat tangan, tutup mata bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Wiwit. Kiranya Tuhan Engkau memberkati firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Biarlah kami boleh semakin bertumbuh, semakin mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami rindu berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi, Engkau sertai bangsa kami Tuhan. Jauhkanlah dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, bencana alam ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga Engkau memberkati adik-adik kami dalam pembelajaran sekolah minggu melalui media daring. Kiranya Tuhan Engkau memberkati semangat mereka agar mereka terus memiliki semangat yang berasal daripada Tuhan dan memiliki sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua, adik-adik kami, papa mama mereka yang membimbing mereka dalam sekolah minggu. Kiranya juga Engkau terus memberkati mereka agar mereka juga terus membimbing anak-anak bisa belajar dengan baik untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik,
sebelum kita beraktivitas yang lain, kita akan sama-sama mengerjakan apa di Elo? Lembar pelajaran bersama orang tua. Nah, tetap semangat ya, kita akan kerjakan lembar pembelajaran dengan orang tua kita masing-masing di rumah. Sampai jumpa kembali dalam sekolah minggu selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.